Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2023 yang beranggotakan yang pertama ada Mohamzah Komarudin, kedua ada Muhammad Halim Bayu, ketiga ada Hilma Ziyadatul, keempat ada Tiara Putri Ayu Lestari, dan kelima ada Winda Febri Utami. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ruang kolaborasi topik 1. Kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik, agar peserta didik dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Nomor 1. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, atau tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal, yakni dengan mengamati dan meniru urutan atau langkah-langkah yang telah dilakukan oleh guru. Hal ini sejalan dengan pendapat Albert Bandura menyatakan bahwa orang belajar banyak perilaku melalui proses peniruan. Kita bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model dan akibat yang ditimbulkannya. Dalam hal ini, peserta didik bisa meniru beberapa perilaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model, yakni guru yang mengakibatkan peserta didik dapat mengerjakan soal dengan baik tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Yang kedua, sebagai calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasilah jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kegiatan belajar yang sesuai dengan metode di atas membutuhkan guru menjadi model sesuai yang diharapkan. Contoh pembelajaran di kelas dengan materi bencana alam, misalnya kebiasaan masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Maka, kita sebagai guru harus menjelaskan bahwa kita harus menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi banjir. Di samping penjelasan guru tersebut, guru juga harus memberikan contoh perilaku membuang sampah pada tempatnya, sehingga peserta didik yang mengamati perilaku guru tersebut akan menirunya. Hal ini sesuai dengan konsep dalam teori belajar sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang menggambarkan bagaimana individu mengembangkan kepribadiannya melalui proses observasi. Dalam teori belajar sosial ini, istilah yang dikenal adalah modeling atau peniruan. Proses pembelajaran semacam ini dikenal sebagai observational learning atau pembelajaran melalui pengamatan. Ketika seseorang terlibat dalam observational learning,
mereka mencoba meniru perilaku yang mereka amati dan respon positif atau negatif seperti penguatan atau hukuman berfungsi sebagai sumber informasi bagi mereka tentang keberhasilan atau ketidakberhasilan perilaku yang mereka tiru tersebut. Kasus 2. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan nomor 1. Menurut Anda, apa yang dapat Rini lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Rata-rata usia siswa kelas 1 SD adalah 7 tahun. Menurut teori Piaget, anak usia 7 tahun belum bisa berpikir secara logika, sehingga anak-anak di usia 7 tahun ini baru bisa berpikir secara logika pada objek yang konkret. Hal ini tentu harus menjadi perhatian Rini sebagai guru kelas 1 agar dapat menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan siswa tersebut. Rini harus menciptakan pembelajaran dengan menerapkan logika pada benda-benda konkret supaya dapat menstimulus kemampuan anak dalam berpikir. Salah satu cara yang bisa dilakukan Rini yaitu dengan menyediakan benda-benda konkret seperti buku, pensil, spidol yang setiap harinya siswa gunakan dalam belajar. Rini bisa menggunakan benda-benda tersebut sebagai media untuk siswa berhitung. Dengan mengaitkan pembelajaran berhitung dengan kehidupan sehari-hari, tentu akan menjadi salah satu cara belajar berhitung cepat dan mudah karena siswa dapat mempraktekkannya secara langsung. Selain itu, Rini juga bisa menyediakan permainan yang berkaitan dengan hitung-menghitung seperti congklak, di mana dalam permainan tersebut secara tidak langsung siswa akan berhitung sambil bermain. Pertanyaan kedua, mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Kami menyarankan hal tersebut karena sangat erat kaitannya dengan teori belajar konstruktivisme, di mana guru menempatkan peserta didik sebagai individu yang membangun pemahaman dan memahami informasi secara aktif pada saat proses pembelajaran. Dengan menyediakan benda-benda konkret yang ada di sekitar siswa serta permainan yang berhubungan dengan hitung-menghitung, siswa secara tidak langsung dihadapkan dengan situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga menciptakan pengalaman baru yang bisa digunakan untuk pemecahan masalah terkait hitung-menghitung. Kasus 3. Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi yang menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang berada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Menurut kelompok kami, pertimbangan dan keputusan yang sudah Made lakukan itu sudah sesuai. Karena Made mempertimbangkan bahwa mereka tinggal di Bali yang terkenal dengan pantai, bukannya bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Sehingga jika Made menggunakan contoh teks deskripsi yang dekat dengan lingkungan siswa,
mereka akan lebih mudah untuk memahami tentang teks deskripsi. Begitu halnya dengan makanan khas dari Bali yang sudah tidak asing bagi siswa-siswa yang tinggal di Bali. Karena konten yang dekat dengan pengalaman dan lingkungan peserta didik dapat membantu mereka lebih terlibat dalam pembelajaran sehingga mereka dapat mengaitkan materi dengan pengalaman mereka sendiri. Pertanyaan kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasilah jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Dalam hal ini, Made menggunakan prinsip keterkaitan dalam pendidikan yang menekankan betapa pentingnya membuat pembelajaran relevan dengan kehidupan nyata dan pengalaman peserta didik. Dengan memilih topik yang dekat dengan peserta didik dan lingkungan mereka, Made menciptakan situasi pembelajaran yang lebih bermakna dan memungkinkan peserta didik untuk mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sendiri. Selain itu, Made juga menggunakan prinsip keterlibatan dengan memilih topik yang menarik minat peserta didik, seperti pantai dan makanan khas Bali. Ini memiliki potensi untuk meningkatkan keinginan peserta didik untuk belajar lebih banyak dan berpartisipasi lebih aktif dalam proses pembelajaran.